dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya. Sedotan besi. Kasus korupsi BTS yang tengah disidik Kejaksaan Agung telah menjerat 7 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Menkominfo Johnny G. Plate. Negara rugi 8 triliun rupiah gara-gara kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G yang melibatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Amrul Imam dengan NIM B1B1244094. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Angkatan 2024. Dan hari ini kita akan membedah salah satu skandal tata kelola pemerintahan paling kelam dalam sejarah infrastruktur digital kita, yaitu kasus korupsi proyek BTS 4G. Awalnya proyek ini adalah titik terang bagi saudara-saudara kita di wilayah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemerintah meluncurkan proyek strategis nasional ini untuk membangun 4.200 site BTS agar internet bukan lagi barang mewah di pelosok Indonesia. Namun, anggaran triliunan rupiah dari APBN yang seharusnya menjadi sinyal kemajuan justru menjadi bencana karena penyimpangan masif sejak tahap tender. Mari kita bicara data. Dari target 4.200 menara, kenyataan di lapangan menunjukkan gap yang sangat menyedihkan. Hanya 958 unit yang benar-benar berfungsi. Bayangkan, ada 3.242 unit yang statusnya mangkrak atau bahkan fiktif, hanya berdiri sebagai besi tua tanpa sinyal. Dampaknya ke keuangan negara kita apa? Sangat ugal-ugalan. Dari total dana 10 triliun, audit BPKP menemukan kerugian negara mencapai 8,03 triliun, artinya ada 80% kebocoran anggaran, uang rakyat hilang, internet pun tak kunjung datang. Korupsi sebesar ini tidak mungkin dilakukan sendirian. Di sini kita melihat adanya sebuah ekosistem yang terstruktur, ada kolaborasi antara pemerintah melalui bakti, sektor swasta, konsorsium yang sudah diatur kemenangannya, hingga peran broker sebagai pengalir dana gratifikasi. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita bedah dari kacamata pemerintahan, ada 3 faktor utama. Secara struktural, menteri memiliki kekuasaan yang terlalu absolut. Tanpa kontrol internal yang kuat, secara kelembagaan, sistem pengadaan kita ternyata sangat rapuh dan tidak transparan. Secara kultural, masih ada budaya permisif terhadap praktik setoran dan politik balas budi di lingkungan birokrasi kita. Imbasnya bukan cuma soal angka, tapi soal kesenjangan digital. Ribuan desa kehilangan hak akses informasi selama bertahun-tahun. Untuk membedah ini secara akademis, saya menggunakan teori Robert Klitgaard, yang mana monopoli atau M, bakti memiliki kewenangan penuh tanpa kompetisi terbuka. Distraction atau D, pejabat menggunakan diskresi sepihak untuk memenangkan konsorsium tertentu melalui syarat tender yang diskriminatif. Accountability atau A, akuntabilitas kita lumpuh. Laporan progres proyek dimanipulasi seolah-olah sudah 100% tuntas demi mencairkan dana. Padahal kenyataannya nol besar. Kita tidak boleh berhenti dikritik. Saya menawarkan peta jalan perbaikan yang holistik. Pertama, kita butuh transparansi digital melalui e-prosurem, berbasis open data agar publik bisa ikut mengawasi. Kedua, audit independen oleh BPKP dan BPK harus masuk sejak tahap perencanaan, bukan cuma di akhir. Ketiga, kita perlu digitalisasi SPI dengan bantuan AI untuk mendeteksi anomali harga secara otomatis. Dan yang terakhir, hukum maksimal. Sita aset korporasi dan cabut izin vendor yang terlibat agar ada efek jerah yang nyata. Sebagai penutup,
Korupsi BTS 4G adalah pengingat pahit bahwa masalah ini adalah masalah sistemik. Ganti personil saja tidak akan cukup selama sistem tata kelolanya tidak dibenahi secara total. Tanpa transparansi, diskresi besar akan selalu menjadi celah bagi korupsi. Sekian video ujian tengah semester mata kuliah korupsi dan pemerintahan. Mari kita kawal terus akuntabilitas di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.